C41. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang, pedang surgawi sunyi, dalam kehidupan ini, mari kita kembali ke 9 surga 10 alam bersama-sama. Sambil mengalirkan energi misterius di tubuhnya, Su Ling bergumam pada dirinya sendiri saat dia membaca gerakan kedua dari teknik 9 pedang surgawi misterius, nyanyian mnemonik Guying. Setelah beberapa saat, Su Ling tiba-tiba berteriak, Guying. Sua, hancurkan, Su Ling berteriak lembut dan suara tajam udara terbelah bergema. Pada saat yang sama, tidak jauh dari Su Ling, bayangan-bayangan pedang surgawi sunyi muncul. Ilusi itu dibentuk oleh energi pedang. Kekuatannya luar biasa. Teknik bayangan soliter ini, ketika dikultivasikan ke tahap penguasaan, dapat membentuk 9 bayangan pedang dengan satu serangan pedang. Dapat dikatakan sebagai gerakan pedang yang tak terkalahkan. Saat ini, aku hampir tidak bisa memadatkan bayangan pedang. Dalam beberapa hari ke depan, aku harus berlatih lebih banyak, sehingga aku dapat memadatkan 6 gambar pedang sebelum penilaian Paviliun Raja Pedang. Ini berarti bahwa Su Ling dapat memadatkan Xuan Qi dalam tubuhnya menjadi 6 pedang Qi pada saat yang sama. Dari sini, dapat dilihat betapa sulitnya untuk berlatih jurus bayangan tunggal, dan kesulitan mengendalikan 6 pedang Qi bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan mengendalikan 1 pedang Qi. Bahkan jika Su Ling tahu trik untuk berlatih jurus ini, Su Ling masih membutuhkan waktu yang lama untuk mempelajarinya. Bagaimanapun, Su Ling saat ini hanyalah seorang seniman bela diri tingkat 6 pemurnian tubuh. Perbedaan antara dia dan kehidupan sebelumnya tidaklah kecil. Petik 2 petik 2. Waktu berlalu dengan cepat. Tanpa disadari, 1 malam telah berlalu, tetapi Su Ling masih berada di kamarnya untuk berkultivasi dan tidak keluar. Di aula besar klan Su, seorang tamu terhormat telah tiba. Su Yun-san tanpa ekspresi saat dia menatap para tamu dan berkata, aku heran mengapa Old Mo datang ke keluarga Su hari ini. Itu benar, setelah kejadian kemarin, Old Mo sudah mengaitkan Su Ling dan Dan Wuchen, mengira bahwa pendukung Su Ling adalah Dan Wuchen. Selama dia bisa memenangkan hati Su Ling, dan mendapatkan pengakuan Su Ling, maka secara tidak langsung dia akan mendapatkan pengakuan Dan Wuchen. Memikirkan Dan Wuchen, Old Mo tidak sabar untuk bertemu Su Ling. Bagaimanapun, keterampilan penyulingan pil Dan Wuchen yang luar biasa bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Terlebih lagi, bahkan Luo Qianli, putri surga yang sombong, dengan terus terang mengatakan bahwa Dan Wuchen adalah seorang jenius yang dikirim surga, seorang jenius sejati di antara para jenius. Serikat apoteker harus menang atas pil Wuchen. Jika tidak, ketika Dan Wuchen bergabung dengan kekuatan lain, itu pasti akan menjadi kerugian besar bagi serikat apoteker, bahkan sampai menjadi ancaman. Bagaimanapun, terlalu mudah untuk menemukan praktisi bela diri yang kuat di dunia ini. Namun, untuk menemukan seorang penyuling pil dengan teknik budidaya pil yang kuat, itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Dan Wuchen adalah seseorang yang bertekad untuk memenangkan persekutuan apoteker. Dan sebelum dia menggaet Dan Wuchen, dia harus menggaet Su Ling terlebih dahulu. Karena itu, Tetua Mo bergegas mengunjungi klan Su di pagi hari. Kepala keluarga Su, sebenarnya, aku datang ke keluarga Su kali ini untuk mengunjungi teman kecil Su Ling. Melihat wajah Su Yun-san yang tanpa ekspresi, Mo Chang tahu bahwa Su Yun masih menyimpan dendam padanya karena sengaja menjebak Su Ling. Namun, karena Mo Chang berani datang ke keluarga Su hari ini, itu menunjukkan bahwa dia sudah siap secara mental. Kali ini, tidak peduli bagaimana Su Yun memarahinya, dia tidak akan marah. Bagaimanapun, dia pasti tidak akan meninggalkan klan Su sebelum dia bertemu Su Ling. Dia tidak bisa menahan diri untuk menyipitkan matanya saat dia berpikir dengan ragu di dalam hatinya, Penatua Mo, Anda adalah seorang penyuling pil tingkat 2 dan anggota asosiasi alkemis. Dengan identitas yang begitu terhormat, mengapa Anda datang mengunjungi Su Ling? Setelah apa yang terjadi sebelumnya, Su Yun-san telah lama memendam kebencian terhadap Mo Dayan, dan curiga bahwa motif Mo Dayan untuk datang ke keluarga Su salah. Patriark Su, Anda pasti bercanda. Bagaimana identitas saya bisa dibandingkan dengan teman kecil Su Ling? Jika Anda ingin berbicara tentang identitas, maka teman kecil Su Ling adalah orang dengan status tertinggi. Sambil mendesah ringan, Mode tidak bisa menahan tawa tak berdaya, dan berkata, Patriark Su, mohon maafkan saya atas kesalahan saya sebelumnya,
itu semua salah Zhang Jin, saya juga terganggu untuk sementara waktu. Tolong jangan salahkan saya. Petik 2. Jika dia tidak menyaksikan sendiri Mo Dayan meminta maaf kepadanya, Su Yunsan tidak akan pernah percaya bahwa seorang pembuat pil kelas 2 yang bermartabat akan benar-benar merendahkan dirinya dan memohon pengampunannya. Orang harus tahu bahwa di seluruh kekaisaran Lanqing, alkemis adalah profesi yang sangat bergengsi. Meskipun Mo bukan alkemis tingkat tinggi, dia tetap seorang apoteker bersertifikat dari Asosiasi Alkemis. Dengan ini saja, Mo Wuji tidak perlu meminta maaf kepadanya. Pada saat ini, Su Yun sangat bingung. Dia menatap Moda, hanya untuk melihat yang terakhir mengungkapkan ekspresi yang tulus. Jelas bahwa Mo Wuji benar-benar ingin meminta maaf kepadanya. Mo tua, apakah aku harus memaafkanmu atau tidak tergantung bukan padaku, tetapi Suling. Meskipun aku adalah ayah Suling, pendapatku tidak dapat mewakilinya. Su Yunsan berkata dengan suara yang dalam. Aku pasti akan mendapatkan pengampunan dari teman kecil Suling. Mengangguk dengan serius, Mo Wuji berkata dengan nada serius, matanya dipenuhi dengan tekad. Bagi Mo Wuji, meminta maaf kepada Suling adalah hal yang sangat penting. Sebab, apakah Suling bisa meminta maaf atau tidak, itu akan menentukan kemampuan Asosiasi Alkemis untuk memenangkan hati dan Wu Chen. Jika persekutuan apoteker kehilangan kesempatan untuk memenangkan hati dan Wu Chen karena kesalahan besar, persekutuan apoteker mungkin akan mencoret Mo Wuji dari daftar. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang apoteker tingkat 2. Kepentingannya bagi persekutuan apoteker tidak dapat dibandingkan dengan Dan Wu Chen. Jika dia bisa mendapatkan kesan baik Dan Wu Chen terhadapnya dengan menyingkirkan Mo Wuji, persekutuan apoteker tidak akan ragu untuk mencoret Mo Wuji dari daftar. Dia bahkan akan menyingkirkan Mo Wuji. Bagi tokoh kuat seperti persekutuan apoteker, pentingnya memenangkan hati seorang jenius tak tertandingi dalam pembuatan pil sangatlah penting. Justru karena itulah Mo Da semakin bertekad. Apapun yang terjadi, dia harus memohon kepada Suling untuk memaafkan kesalahannya sebelumnya. Dia tidak ingin Suling membencinya, karena itu akan membuat Suling membenci Asosiasi Alkemis, dan memengaruhi upaya Asosiasi Alkemis untuk merekrut Dan Wu Chen. Suling adalah adik laki-laki Dan Wu Chen yang diakui. Dengan kata lain, dalam arti tertentu, sikap Suling sama dengan Dan Wu Chen. Old Mo, bisakah kau memberitahuku apa yang terjadi? Melihat sikap Momo yang tulus, Su Yun semakin penasaran dan bertanya dengan curiga. Patriark Su, mungkinkah teman kecil Suling tidak memberitahumu bahwa dia memiliki guru yang baik dan kakak laki-laki yang sangat kuat? Mo Wuji tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya. Mendengar itu, Su Yun San terkejut, dan berkata dengan heran, Suling mengenali seorang guru. Aku benar-benar tidak tahu tentang masalah ini. Teman kecil Suling tidak memberitahumu. Mungkin dia ingin memberimu kejutan. Setelah merenung sejenak, Mo Dayan melanjutkan, alasan aku datang menemui sahabat kecil Suling adalah untuk memohon maafmu, dan juga untuk berterima kasih kepada sahabat kecil Suling karena telah membiarkan kakak seniornya dan Wu Chen membantuku menyembuhkan penyakitku pada saat ini. Su Yun sangat curiga. Kapan Suling pernah mengenali seorang guru? Terlebih lagi, mendengar nada bicara Moda, Suling benar-benar mengirim kakak seniornya untuk merawat Moda. Dari mana kakak senior Suling ini berasal? Mo tua, bolehkah aku bertanya, dari mana Dan Wu Chen itu? Su Yun San mengerutkan kening. Dia khawatir Suling mungkin ditipu oleh orang lain. Patriark Su, Dan Wu Chen itu, oh tidak, itu seharusnya Tuan Wu Chen. Dia bahkan belum berusia 20 tahun, tetapi dia memiliki kekuatan jiwa tingkat 5 ke atas. Keterampilan memurnikan pilnya dapat dikatakan sangat luar biasa. Saat Mo Wuji mendengar nama Dan Wu Chen, dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata, jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku khawatir aku akan menjadi katak di dalam sumur selama sisa hidupku. Aku tidak menyangka bahwa di dunia ini ada seseorang sekuat Dan Wu Chen. Benarkah sekuat itu? Mendengar sanjungan Mode terhadap Dan Wu Chen, raut wajah Su Yun menjadi semakin serius, dan dia berkata dengan heran, aku tidak tahu bahwa Suling memiliki seorang kakak laki-laki yang sekuat itu. Hehe, Patriark Su, kau akan tahu begitu kau memanggil teman kecil Suling. Sambil tertawa kecil, Mo Wuji berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, dia telah memutuskan bahwa Suling sengaja menyembunyikan masalah dirinya yang menjadikan Su Yun sebagai gurunya, untuk memberi Su Yun kejutan yang menyenangkan.
Ya, aku memang perlu menanyakan hal ini secara terperinci. Su Yun berkata dengan suara yang dalam sambil menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun, Su Ling sekarang memiliki seorang kakak laki-laki yang memiliki teknik kultivasi pil yang kuat, dan seorang guru yang tak terduga. Su Yun sama sekali tidak tahu tentang semua ini. Ayo pergi, Mo tua, Su Ling seharusnya belum bangun. Aku akan membawamu kepadanya. Su Yun-san berkata sambil melambaikan tangannya dengan santai. Kemudian, dia membawa Old Mo dan berjalan keluar dari aula. Dengan sangat cepat, Su Yun-san dan Old Mo tiba di depan pintu Su Ling. Namun, kata-kata, jangan ganggu, tertulis di atas pintu Su Ling, menyebabkan Su Yun mengerutkan kening. Old Mo, maaf soal itu. Su Yun tertawa tak berdaya. Dia berjalan ke pintu dan menurunkan tanda yang bertuliskan, jangan ganggu, lalu mengetuk pintu dengan pelan dan berteriak, Linger, apakah kamu masih tidur? Tidak ada yang menjawab. Sesaat kemudian, Su Yun-san mengetuk pintu lagi, dan memanggil, Linger. Sama seperti sebelumnya, tidak ada yang menjawab. Pada saat ini, ekspresi Su Yun-san menjadi sangat berat. Sebelumnya, Raja Hantu dari Sekte Mayat datang ke keluarga Su untuk membunuh Su Ling. Sejak saat itu, Su Yun sangat khawatir tentang keselamatan Su Ling. Melihat tidak ada yang menjawab, ekspresi Su Yun berubah drastis. Tangan kanannya bergetar, dan energi mendalam di lautan auranya langsung menjadi gelisah. Pintu terkunci. Su Yun mendorong telapak tangan kanannya dan gelombang energi mendalam yang kuat langsung menghantam pintu. Bam! Pintu kayu itu langsung terhempas. Saat pintu terlempar keluar, terdengar suara, wosh, dan segera setelah itu, pedang Qi terbang ke arah Su Yun. Dalam sekejap, dia merasakan gelombang pedang Qi mendekatinya, menyebabkan kilatan dingin melintas di matanya, dan roh Qi yang tirani langsung meledak. Ledakan, aura pedang itu, di bawah dampak energi mendalam yang mengerikan, langsung hancur berkeping-keping. Siapa yang berani melakukan pembunuhan di keluarga suku? Keluar dari sini sekarang juga. Pada saat itu, Su Yun-san menunjukkan kekuatannya tanpa marah. Sebagai seorang ahli alam asal tingkat 9, ketika semua kekuatan mendalam di tubuhnya dilepaskan, aura di sekitarnya langsung menjadi menindas. Swiss, Swiss, Swiss. Dalam sekejap mata, tidak ada yang menjawab. 3 pedang Qi berubah menjadi bayangan pedang, kecepatannya secepat kilat, mereka menusuk ke arah Su Yun-san. Sangat cepat, pikir Su Yun-san. Ketika pedang itu tertusuk, 3 bayangan pedang muncul pada saat yang sama. Tingkat seni pedang ini memang luar biasa, terutama ketika kecepatan pergerakan bayangan pedang semakin cepat. Meskipun Su Yun-san adalah seorang ahli alam origin tingkat 9, pada saat ini, dia tidak bisa tidak menjadi serius. Jika orang di depannya memiliki teknik pedang yang begitu kuat, bukankah itu berarti sesuatu yang buruk terjadi pada Su Ling? Memikirkan hal itu, wajah Su Yun-san langsung menjadi pucat, dan dia langsung berteriak, berpura-pura misterius. Keluarlah dari sini. Dengan lambaian tangannya, Suan Qi yang padat menyerbu ke kamar Su Ling seperti gelombang pasang, langsung menghancurkan 3 bayangan pedang. Segera setelah itu, Su Yun-san bergegas masuk ke kamar dengan suara, honglong. Sebelum orang itu bisa bereaksi, dia sudah mencengkeram tenggorokan orang itu. Ayah, ini aku, ini aku, ini aku. Dicekik oleh Su Yun, wajah Su Ling langsung memucat saat dia dengan cepat berteriak. Hah, Su Yun yang hampir meledak dalam kemarahan, setelah mendengar panggilan itu, akhirnya menyadari bahwa orang yang tenggorokannya dikunci tidak lain adalah Su Ling. Su Ling jatuh ke tanah dengan bang. Seluruh tubuhnya terasa lemah, seolah-olah dia telah kehilangan semua kekuatannya. Dia batuk berat beberapa kali dan berkata, Ayah, kamu hampir mencekikku sampai mati. Linger, kamu. Su Yun-san terkejut. Sebelumnya, serangannya memang agak terlalu berat, lagi pula teknik pedang pria itu tidak biasa. Dia khawatir tentang keselamatan Su Ling dan itulah sebabnya dia ingin membunuhnya. Tak lama kemudian, Su Yun-san menoleh dan melihat sekeliling. Ekspresinya langsung berubah karena dia merasa sangat terkejut. Dinding ini, ekspresi Su Yun-san serius saat dia menatap dinding kamar Su Ling. Dia melihat ada beberapa bekas di dinding itu. Itu bekas pedang, Su Ling berkata langsung. Pada saat ini, Su Ling pulih dari keterkejutannya. Ketika Su Yun-san tiba di depannya dengan kecepatan kilat, dia sama sekali tidak bisa membalas. Pada saat yang sama,
itu juga membuat Suling menyadari kesenjangan antara dirinya dan alam asal. Bahkan jika teknik kultivasi Suling adalah yang terbaik, kultivasi Suling hanya pada pemurnian tubuh tingkat ke-6. Begitu dia bertemu seseorang yang tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi darinya, akan sulit baginya untuk mengalahkan lawannya. Ketiga bayangan pedang tadi dingin dan mematikan, dan kecepatan mereka secepat kilat. Mungkinkah mereka sama? Suyun terkejut, dan berkata sambil ragu untuk berbicara. Itu benar, inilah yang digunakan anak ini. Petik 2. Setelah mengolah teknik pedang surgawi 9 mistik, kultivasi seni pedang Suling pasti semakin kuat. Cepat atau lambat, dia tidak akan bisa menyembunyikannya dari Suyun San. Karena dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, Suling tentu saja tidak ingin menyembunyikannya. Dia berkata, saya telah mengangkat seorang ahli sebagai guru saya dan mempelajari seni pedang yang kuat. Seni pedang yang saya gunakan tadi dikultivasikan oleh saya. Moda, yang berdiri di luar pintu, mendengar Suling mengatakan bahwa dia telah mengakui seorang ahli sebagai gurunya. Hatinya terkejut saat dia dengan cepat memasuki ruangan. Teman kecil Suling, jalan pedang tidak ada bandingannya. Benar-benar hebat. Saat dia masuk, Mo Wuji menyanjungnya. Petik 2. Suling dan Suyun San langsung memasang ekspresi tak berdaya. Mo Dayan tahu bahwa dia telah mengatakan hal yang salah dan segera mengoreksi kata-katanya. Teman kecil Suling, jika kamu memperoleh kesempatan besar dan memasuki paviliun Raja Pedang, bukankah itu semudah membalikkan telapak tanganmu? Petik 2. Suling dan Suyun menatap Moda. Orang tua ini benar-benar tahu cara menyanjung dan menyanjung. Pada saat ini, Mo Chang tahu bahwa apapun yang dia katakan, dia tidak akan bisa memenangkan hati Suling dan Suyun, jadi dia hanya bisa menutup mulutnya melihat Mo Dayan menutup mulutnya. Suyun San kemudian bertanya, siapa sebenarnya Dan Wu Chen itu? Ayah, bagaimana kau tahu tentang saudara Wu Chen? Karena Suling telah memberitahu Mo Wuji dan rekannya bahwa Dan Wu Chen adalah kakak laki-lakinya, dia tentu tidak akan mengakui bahwa dia adalah Dan Wu Chen. Linger, nama Dan Wu Chen dikenal oleh hampir semua orang di kota Qingyang. Sebelumnya, dia melelang beberapa pil kelas atas di paviliun berkabut, dan kemudian pergi ke asosiasi alkemis untuk meramu beberapa pil kebangkitan racun kelas atas. Masalah ini telah lama menyebar ke seluruh kota Matahari Biru. Su Yun San menjelaskan, ya, senior Wu Chen memang jenius dalam hal alkimia. Saya pernah mendengar guru berkata bahwa kualitas pil obat yang diracik kakak Wu Chen hampir semuanya bermutu tinggi. Dikatakan bahwa bahkan jika dia meramu pil obat bermutu tinggi, itu akan menjadi kegagalan baginya. Setelah tertawa sendiri beberapa saat, Suling memuji dan berkata, karena itu, tidak mengherankan bahwa dia mampu meramu pil pembersih racun bermutu tinggi. Segera setelah itu, Suling melihat ke arah Moda dan dengan sengaja bertanya, sebelumnya, saya memohon kakak senior untuk membantu Anda mengobati penyakit Anda. Saya ingin tahu apakah kakak senior saya telah merawat penyakit Anda. Terima kasih, teman kecil Suling. Tuan Wu Chen telah memurnikan 3 manik-manik dan tertinggi, dan dengan kemanjuran manik-manik dan ini, saya pada dasarnya telah pulih. Moda cepat berkata, selama Anda telah pulih. Suling menganggukkan kepalanya dan bertanya lagi, lalu mengapa Anda datang ke sini kali ini? Teman kecil Suling, sejujurnya, aku datang ke sini atas perintah Nona pertama untuk mengundangmu ke asosiasi alkemis. Mo Wuji tidak berani menyembunyikan apapun saat dia berkata langsung. Nona tertua, pada saat ini, Suling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Nona muda dari keluarga mana? Ini, Moda ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Karena kamu tidak mau mengatakannya, maka aku harus merepotkanmu untuk membantuku menyampaikan pesan kepada nona mudamu. Aku, Suling, tidak akan pergi ke asosiasi alkemis. Dengan ekspresi marah di wajahnya, Suling berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, wajah Mo Wuji menjadi jelek. Namun, dia tidak berani mengungkapkan identitas asli Luo Qianli. Meskipun kota Qingyang ini hanya tempat kecil dan tidak terlalu mengancam, status Luo Qianli terlalu istimewa. Jika sesuatu terjadi pada Luo Qianli di sini, seluruh kota Qingyang harus membayar harganya. Karena sahabat kecil Suling tidak mau pergi, lupakan saja. Namun, saya ingin meminta sahabat kecil Suling untuk menyampaikan pesan kepada nona muda keluarga saya. Lusa, Akademi Danwu akan datang ke kota Qingyang untuk merekrut siswa baru.
Menurut berita internal, Akademi Danwu akan menerima murid baru di Akademi Suci. Saat menyebut akademi itu, ekspresi Mo Dayan langsung menjadi lebih serius. Ia melanjutkan, pada saat itu, nona muda saya juga akan mengikuti ujian untuk memperebutkan tempat masuk akademi. Heh, aku benar-benar tidak tahu rencana macam apa yang ada dalam pikiran nona mudamu. Kau perlu tahu bahwa jika kakak seniorku ikut serta dalam ujian Akademi Bela Diri Pil, maka tempat untuk memasuki halaman suci pasti akan menjadi milik kakak seniorku. Meskipun kekuatan jiwanya baru saja mencapai puncak tingkat 2, pil pembasmi racun yang telah disempurnakannya di Asosiasi Alkemis telah memperjelas bahwa menyempurnakan pil tingkat 3 semudah membalikkan telapak tangannya. Alasan mengapa Suling, yang sebelumnya belum menikah, memasuki akademi adalah karena ia memiliki kekuatan jiwa tingkat 4. Lebih jauh lagi, ia hampir tidak mampu menyempurnakan pil tingkat 4. Meskipun Suling saat ini tidak dapat meramu pil tingkat 4, Suling yakin bahwa tidak akan sulit baginya untuk melakukannya begitu ia memiliki kekuatan jiwa tingkat 3. Dengan kata lain, kemampuan Suling saat ini untuk memurnikan ramuan hanya sedikit lebih lemah daripada Lu Sueyao. Namun, keterampilan alkimia, pengendalian kekuatan jiwa, dan pengendalian api Suling semuanya jauh lebih kuat daripada Lu Sueyao. Jadi, Suling yakin bahwa jika dia ikut ujian Akademi Alkimia, orang yang akan memenuhi syarat untuk masuk Akademi Suci pastilah dia. Sedangkan Luo Qianli, meskipun bakatnya dalam alkimia tidak buruk, dia masih kalah darinya. Teman kecil Suling, nona tertua keluargaku tidak selemah yang kau kira. Sebenarnya, dia telah menyembunyikan kekuatan sejatinya selama ini. Dia sengaja merendahkan suaranya, dan berbicara dengan nada yang dalam dan tatapan tegas di matanya. Tersembunyi dari pandangan. Mendengar itu, Suling tertegun sejenak. Kemudian, dia tersenyum tipis dan berkata, menarik. Kalau begitu, aku akan setuju atas nama kakak seniorku. Pada saat itu, dia pasti akan ikut ujian Akademi Pil Bela Diri. Kalau begitu aku harus berterima kasih kepada teman kecil Suling. Setelah mengucapkan terima kasih, Mo melihat ke arah Su Yun-san dan berkata, Kepala keluarga Su, aku masih punya beberapa hal yang harus diselesaikan hari ini. Aku akan datang berkunjung lain waktu. Setelah itu, Mo Wuji meninggalkan klan Su. Setelah Mo Dayan pergi, ekspresi Su Yun tiba-tiba menjadi lebih serius. Ia berkata kepada Suling, Linger, seberapa yakinkah kamu untuk mengikuti ujian di Paviliun Raja Pedang Matahari? Aku hanya berhasil mengolah seni pedang kedua yang diberikan guru kepadaku. Terlebih lagi, saat ini, aku bahkan belum menguasai teknik kedua, bayangan tunggal. Aku hanya bisa memadatkan 3 bayangan pedang, dan jika aku bertemu dengan ahli alam asal, aku pasti akan kalah. Setelah berhenti sejenak, jejak dingin melintas di mata Suling saat ia berkata dengan nada yang dalam. Ya, Su Yun-san menganggukkan kepalanya dengan senang dan berkata, meskipun Paviliun Raja Pedang ada di sini untuk merekrut murid baru, pesertanya tidak terbatas pada bakat-bakat muda kota Qingyang. Dikatakan bahwa kota Penyu Hitam dan kota Yangzhou di dekatnya akan mengirim orang ke kota Qingyang untuk berpartisipasi dalam ujian Paviliun Raja Pedang. Fakta bahwa akan ada orang-orang dari kota-kota terdekat yang berpartisipasi dalam ujian Paviliun Raja Pedang sesuai dengan harapan putramu. Bagaimanapun, kekuatan Paviliun Raja Pedang adalah salah satu yang terbaik di seluruh Kekaisaran Lanqing. Suling menatap Su Yun-san dan berkata dengan serius, kali ini, mereka yang ada di sini untuk berpartisipasi dalam ujian pasti akan berada di alam asal. Benar sekali, sejauh yang aku tahu, putra wali kota Yangzhou, Yang Wudi, telah melangkah ke alam asal tingkat kedua sejak lama. Ekspresi Su Yun-san menjadi serius, dan berkata, dengan kekuatanmu saat ini, jika kamu melawan Yang Wudi, aku khawatir kamu pasti akan kalah. Ya, Suling menganggukkan kepalanya. Dengan kekuatannya saat ini, masih ada celah antara dirinya dan para ahli di alam origin tingkat kedua. Kecuali aku melatih bayangan kesepian ke gambar pedang tingkat ketujuh, maka aku bisa melawan ahli alam origin tingkat kedua. Kalau tidak, aku pasti akan kalah. Mengenai situasinya sendiri, Suling sangat jelas tentang hal itu. Dengan kekuatannya saat ini, begitu dia bertemu dengan ahli alam origin, dia akan kalah. Bagaimanapun, kultivasi Suling saat ini hanya di lapisan pemurnian tubuh ke-6, dan ada celah yang tidak dapat diatasi antara alam pemurnian tubuh dan alam origin.
Jika bukan karena fakta bahwa teknik kultivasi suling semuanya bermutu tinggi, dia tidak akan berani menggunakan kekuatan tahap pemurnian tubuhnya untuk melawan seorang kultivator tahap Yuan Wu. Bagi seorang seniman bela diri biasa, tidak ada perbedaan antara melintasi perbatasan dan mencari kematian. Tetapi Suling berbeda. Sekarang, Suling tidak hanya berlatih teknik pedang surgawi 9 mistik, ia juga berlatih teknik serangan jiwa. Selama Suling tidak siap, ia dapat menggunakan teknik serangan jiwa untuk melumpuhkan musuh sementara dan menang dalam sekejap. Suling bukanlah tipe orang yang tidak siap. Sebelum melakukan sesuatu, dia pasti akan mempersiapkan diri sepenuhnya untuk menghindari kegagalan. Teknik serangan jiwa, teknik 9 pedang surgawi misterius, ini adalah kartu truf Suling. Terlebih lagi, di Laut Qi Suling, ada juga mutiara setan langit. Berdasarkan pengamatan Suling sebelumnya, dia menemukan bahwa mutiara setan langit tampaknya beresonansi dengan emosinya. Jika Suling dalam keadaan sangat marah, maka mutiara setan langit akan menjadi gelisah, atau bahkan mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan. Penemuan ini membuat Suling merasa seolah-olah dia telah menemukan benua baru. Harus diketahui bahwa manik setan langit adalah harta karun yang tertinggal dari reruntuhan kuno perang antara dewa dan iblis. Dalam kehidupan sebelumnya, Suling dikepung dan dibunuh oleh ratusan ahli tahap penguasa langit. Pada akhirnya, alasan mengapa tubuhnya meledak di alam Sumeru kecil adalah karena mutiara setan langit itu. Harta karun yang bisa menjadi incaran ratusan ahli penguasa langit, bisa dikatakan ini adalah nilai bola-bola iblis masa depan. Suling tak kuasa menahan rasa senangnya karena manik iblis sudah menyatu dengan tubuhnya. Tak peduli siapa orangnya, mereka tak bisa memisahkan manik iblis dari tubuhnya. Suling memperkirakan secara kasar bahwa dengan kartu-kartunya saat ini dan kekuatan mutiara iblis langit yang bisa meledak kapan saja, kekuatannya saat ini bisa melawan lapisan pemurnian tubuh ke-9, atau bahkan bisa dikatakan bahwa dia bisa menjadi tak terkalahkan di tahap awal alam asal. Namun, jika dia melawan seseorang di alam asal tingkat kedua, akan sangat sulit baginya untuk menang, kecuali jika dia mengolah teknik bayangan tunggalnya hingga di atas tingkat ke-7 bayangan pedang. Meski sangat sulit, saat ini, Suling sudah mengambil keputusan. Tak peduli apapun, dia harus melatih bayangan tunggalnya hingga lapisan ke-7. Linger, kamu tidak perlu terlalu memaksakan diri. Kali ini, tempat yang tersedia untuk Sword King Pavilion untuk menerima murid terlalu sedikit. Bahkan jika kamu gagal masuk ke Sword King Pavilion pada akhirnya, ayahmu pasti tidak akan menyalahkanmu. Pokoknya, selama kamu bisa hidup bahagia, tidak apa-apa. Melihat ekspresi serius Suling, Su Yun San mendesah tak berdaya. Sejak meridian Suling terbuka, dia terus berlatih dan hampir tidak pernah beristirahat. Su Yun khawatir Suling, yang berusaha keras untuk berkultivasi, akan terlalu lelah. Meskipun Su Yun San ingin Suling menjadi murid Sword King Pavilion yang luar biasa, apa bedanya dengan kondisi fisik Suling? Ayah, karena aku sudah berjanji padamu bahwa aku akan bergabung dengan Pavilion Raja Pedang, aku pasti akan menepati janjiku. Sebagai seorang pria, jika kau bahkan tidak bisa menepati janjimu, bagaimana kau akan punya muka untuk membela putramu? Tatapan mata Suling tiba-tiba berubah sangat tegas. Dia berkata dengan nada serius, "Ayah, aku ingin memasuki ruang rahasia klan Su untuk berlatih." "Baiklah." Hampir tanpa berpikir, Su Yun menjawab langsung. Bagaimanapun juga, Suling baru berusia 16 tahun dan masih seorang pemuda berdarah panas. Jika dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk bertarung, atau bahkan keberanian untuk mengalahkan musuhnya, apakah Suling akan mampu mencapai sesuatu di masa depan? Linger, cepatlah dan masuklah ke ruang rahasia untuk berkultivasi. Aku pasti tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Petik 2. Mata Su Yun San tegas. Ia menatap Suling dan berbicara dengan suara yang dalam. Sementara Suling berkultivasi di ruang rahasia, Mo Wuji telah kembali ke Serikat Apoteker. Dengan ekspresi tergesa-gesa, ia bergegas ke aula bagian dalam Serikat Apoteker untuk menemui Luo Qianli. Pada saat ini, Luo Qianli membelakangi pintu dan menghadap jendela. Jejak pesona melintas di mata indahnya. "Apakah kau mengundangnya?" Temperamennya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini, seluruh tubuh Luo Qianli memancarkan aura sedingin es saat ia bertanya dengan suara yang dalam. "Tidak," ia dengan cepat berlutut di tanah dan menjawab tanpa mengangkat kepalanya. Mendengar itu, Luo Qianli segera berbalik.
Matanya dingin saat ia menatap Mo Dayan dan bertanya, kenapa? Mungkinkah orang itu berani tidak menunjukkan muka pada serikat apoteker? Petik 2. Nona tertua, teman kecil Suling, bukan berarti kau tidak memberi muka pada asosiasi alkemis. Meskipun Suling tidak memberi muka pada asosiasi alkemis, Moda tidak berani berbicara terus terang. Bagaimanapun, Suling adalah adik laki-laki dan Wu Chen yang diakui publik. Jika dia berani menyinggung Suling, maka dia pasti telah menyinggung dan Wu Chen. Lalu apa yang terjadi? Luo Qianli bertanya, teman kecil Suling, kita benar-benar akan berpartisipasi dalam ujian pavilion Raja Pedang keesokan harinya. Selain itu, teman kecil Suling telah mempraktikkan teknik kultivasi yang luar biasa. Ketika dia memikirkan 3 bayangan pedang Suling, yang secepat kilat, Mo Dayan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap dan bertanya dengan kaget. Orang harus tahu bahwa belum lama ini, Suling secara publik diakui sebagai sampah di kota Matahari Biru. Tetapi sekarang, hanya dalam beberapa hari yang singkat, Suling tidak hanya membuka semua meridian yang tersumbat di tubuhnya, dia juga telah berlatih teknik kultivasi tingkat tinggi. Sungguh tidak terbayangkan, jika dia tidak menyaksikan sendiri peningkatan kekuatan Suling, dia tidak akan pernah percaya bahwa Suling, si sampah itu, bisa menjadi sekuat ini. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, dan Wu Chen, alkemis jenius yang mengerikan itu, sebenarnya adalah kakak laki-laki Suling, jadi dia merasa lega di dalam hatinya. Bagaimanapun, meskipun Suling telah membangkitkan bakat bela dirinya, dan bahkan sedang memurnikan beberapa pil kecil, dia masih jauh dari Dan Wu Chen. Teknik kultivasi yang luar biasa. Luo Qianli tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat keraguan muncul di hatinya. Dia telah membaca informasi tentang Suling. Dia memang dikenal sebagai sampah di Azure Sun City. Belum lama ini, tunangannya, Lu Sueyao, telah memutuskan pertunangan mereka. Namun, Suling selalu keras kepala tentang hal itu, mengatakan bahwa dia dan Lu Sueyao telah berpisah dengan damai. Di mata orang luar, perpisahan yang damai macam apa? Untuk sampah seperti Suling, Lu Sueyao pasti tidak akan tertarik padanya. Bagaimanapun, Lu Sueyao saat ini adalah murid dari halaman suci akademi. Masa depannya tidak terbatas, dan dia bahkan mungkin menikah dengan keluarga kekaisaran. Diduga, seorang pangeran telah mengincar Lu Sueyao. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, segera, berita akan menyebar bahwa Lu Sueyao dan pangeran bertunangan. Pada saat itu, Suling mungkin tidak akan bisa berdiri di kota Qingyang. Dia benar-benar mengatakan bahwa itu adalah perpisahan yang damai setelah pembatalan pernikahan oleh wanita itu. Dia benar-benar tidak tahu malu. Tapi sekarang, setelah mendengar penjelasan Suling, Luo Qianli tidak bisa tidak tertarik pada Suling. Pada saat itu, dia bahkan mulai curiga bahwa hubungan antara Suling dan Lu Sueyao seperti yang dikatakan Suling, perpisahan yang damai. Dan Wu Chen adalah kakak seniornya. Potensinya pasti diakui oleh Dan Wu Chen. Jika itu masalahnya, maka pria itu mungkin telah menyembunyikan kekuatan aslinya selama ini. Sepasang alis yang seperti daun willow saling bertautan erat. Jejak keraguan melintas di mata Luo Qianli yang cantik saat dia berbicara dengan acuh tak acuh di dalam hatinya. Petik 2. Nona tertua, teman kecil Suling, mungkin kamu benar-benar bisa memasuki pavilion Raja Pedang. Meskipun menurutku itu agak tidak terpikirkan. Ekspresi wajahnya menegang saat Mo Dayan berbicara dengan suara yang dalam. Hehe, memasuki pavilion Raja Pedang, jelas tidak mudah. Perlu diketahui bahwa meskipun pavilion Raja Pedang hanya ada di sini untuk merekrut siswa, beberapa kota besar di dekatnya akan mengirim orang untuk berpartisipasi dalam ujian. Dari apa yang aku ketahui, beberapa ahli alam asal telah muncul di antara orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam ujian. Meskipun Momo memuji Suling, di mata Luo Qianli, Suling adalah orang yang tidak berguna untuk waktu yang lama. Bahkan jika bakat bela dirinya terbangun, dia tidak akan dapat memasuki alam origin dalam beberapa hari. Jika Suling tidak dapat melangkah ke alam origin, bahkan jika Suling memiliki kemampuan yang menantang surga, dia tetap tidak akan dapat mengalahkan seorang ahli alam origin. Luo Qianli sangat yakin akan hal ini, alam asal. Nona Sulung, kalau begitu keluarga mana yang ingin kamu ikuti? Petik 2. Ketika dia menyebutkan alam asal, Mo Wuji tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Bukankah Luo Qianli, yang berdiri di depannya, juga seorang ahli alam asal? Terlebih lagi,
Meskipun Luo Qianli masih muda, dia sudah menjadi ahli di alam asal tingkat ketiga. Dia hanya selangkah lagi dari alam asal tingkat keempat. Dengan kekuatan Luo Qianli saat ini, dia akan mampu menekan semua anak kesayangan surga di dalam kekaisaran Lanqing. Jika Luo Qianli berpartisipasi dalam ujian, apakah itu sekolah bela diri alkimia atau paviliun Raja Pedang, dia pasti bisa masuk. Aku memintamu untuk memberitahu Su Ling, apakah kamu memberitahunya? Luo Qianli tidak menanggapi pertanyaan Mo Wuji, tetapi dia tersenyum tipis. Jangan khawatir Nona, teman kecil Su Ling telah berjanji padaku bahwa dia pasti akan membiarkan Dan Wu Chen berpartisipasi dalam ujian. Mo Wuji tahu bahwa Luo Qianli pasti telah mengembangkan minat pada Dan Wu Chen, jadi dia dengan cepat mengatakannya. Ya, Luo Qianli menganggukkan kepalanya dan berkata dengan ringan, karena Dan Wu Chen telah setuju untuk berpartisipasi dalam penilaian Akademi Bela Diri Alkimia, maka aku pasti tidak akan mengingkari janjiku. Aku juga harus ikut serta dalam penilaian Akademi Bela Diri Alkimia. Namun, aku tidak berencana untuk melewatkan ujian Paviliun Raja Pedang. Petik 2. Hah, Mo Dayan terkejut dan bingung. Hehe, aku ingin melihat trik seperti apa yang bisa dilakukan para senior dan junior ini. Sambil menyipitkan matanya, Luo Qianli berkata sambil tersenyum tipis. Pada saat ini, Mo Wuji tiba-tiba mengerti mengapa orang mengatakan bahwa hal yang paling beracun adalah hati wanita itu. Luo Qianli jelas sangat tertarik pada Dan Wu Chen, tetapi dia tetap bersikeras menghentikan Dan Wu Chen dan Su Ling memasuki paviliun Raja Pedang. Harus diketahui bahwa dengan kekuatan Luo Qianli yang kuat, jika dia berpartisipasi dalam ujian paviliun Raja Pedang, seharusnya tidak ada orang lain. Teman kecil Su Ling, kamu harus berdoa untuk dirimu sendiri. Dia tersenyum pahit dan berkata dalam hatinya. Petik 2. Petik 2. Dalam beberapa hari terakhir, sebagian besar kultivator telah membahas masalah ini. Kemungkinan besar, kedua akademi datang ke kota Qingyang untuk merekrut siswa baru. Selain ini, ada hal lain yang ditertawakan semua orang, yaitu, tuan muda tertua yang tidak berguna dari klan Su akan memiliki pertarungan hidup dan mati dengan tuan muda kedua klan Lin Feng, selama penilaian Paviliun Raja Pedang. Namun, hampir semua orang di Azure Sun City tahu bahwa ada seorang tuan muda yang tidak berguna di keluarga Su bernama Su Ling. Dia jelas berusia 16 tahun, tetapi kekuatannya hanya pemurnian tubuh tingkat keempat. Jika bukan karena fakta bahwa Su Ling memiliki seorang saudara perempuan dan seorang jenius bela diri, mungkin Su Ling sudah mati di tangan orang lain. Bagaimanapun, ini adalah dunia di mana seni bela diri dipuja. Orang seperti Su Ling, yang suka bersikap sombong, sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk hidup di dunia ini. Oleh karena itu, banyak prajurit yang ingin tahu dari mana Su Ling mendapatkan keberaniannya. Dia benar-benar memiliki keberanian untuk menantang Lin Feng. Meskipun kekuatan Lin Feng tidak dapat dibandingkan dengan kakak laki-lakinya dan Lin Xuan, Lin Feng setidaknya adalah seorang ahli tahap pemurnian tingkat ke-8. Su Ling hanyalah seorang pemurnian tubuh tingkat ke-4 dan benar-benar berani menantang pemurnian tubuh tingkat ke-8. Keberanian ini, dia benar-benar tidak tahu bagaimana kematian ditulis. Untuk ikut bersenang-senang, dia mampir ke arena sparring untuk melihat bagaimana Lin Feng membantai si sampah, Su Ling, dengan brutal. Saat itu masih pagi, tetapi banyak orang telah tiba di lapangan latihan bela diri di pusat kota. Ujian pertama Paviliun Raja Pedang diadakan di pagi hari, dan ujian pertama adalah bertanding bela diri. Jika seseorang dapat menonjol dalam ujian pertama, itu pasti akan menarik perhatian para petinggi Paviliun Raja Pedang. Di lapangan latihan bela diri yang besar, ada seorang pria muda dengan aura heroik di sekelilingnya. Pada saat ini, dia membawa pedang panjang yang dibungkus kain hitam berminyak, dan dia berdiri tanpa ekspresi di antara kerumunan. Di sampingnya ada seorang gadis mungil. Kedua orang ini adalah Su Ling dan Su Xiaojie. Selain Su Ling dan Su Xiaomei, Su Yunsan dan tetua agung keluarga Su, Su Hai juga ikut bersama mereka. Linger, kamu baru saja keluar dari ruang rahasiamu. Bahkan aku tidak tahu seberapa kuat dirimu. Katakan yang sebenarnya, seberapa besar keyakinanmu untuk mengalahkan Lin Feng. Berdiri di tengah lapangan latihan bela diri, Su Yunsan entah kenapa merasakan tekanan yang sangat besar. Dia tahu bahwa Su Ling telah setuju untuk bertarung dengan Lin Feng, jadi dia sangat khawatir tentang keselamatan Su Ling dan bertanya dengan mendesak. Linger,
Lin Feng bagaimanapun juga adalah seorang ahli di lapisan pemurnian tubuh ke-8, dan kudengar bahwa beberapa hari yang lalu Lin Feng membeli pil pelunak tubuh kelas atas di pasar gelap dan bahkan meningkatkan kekuatannya ke lapisan pemurnian tubuh ke-9. Bakatmu baru saja bangkit dan kamu tidak perlu bertarung sampai mati dengannya hanya karena pertaruhan ini. Su Hai tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Su Hai sangat menyadari rencana keluarga Lin, dan kemungkinan besar Lin Feng akan dihasut oleh keluarga Lin untuk melawan Su Ling dalam pertarungan hidup dan mati. Jika Su Ling benar-benar ingin bertarung dengan Lin Feng di panggung bela diri, dia akan dibunuh oleh Lin Feng pada akhirnya. Su Xiaomei berada tepat di sebelah Su Ling. 2 hari yang lalu, Su Ling telah tinggal di ruang rahasia. Dia tidak meninggalkan kamarnya, dan malah menjalani pelatihan tertutup. Mengenai kekuatan Su Ling saat ini, Su Xiaomei tidak dapat mengetahuinya dalam waktu singkat. Namun, adik perempuan Su adalah orang terakhir yang ingin Su Ling naik ke arena dan melawan Lin Feng sampai mati. Bagaimanapun, nyawa Lin Feng sangat murah, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kakak laki-lakinya, Su. Jika Lin Feng benar-benar berani membunuh Su Ling, Su Mei akan mengabaikan segalanya dan menyerbu ke panggung untuk membunuh Lin Feng untuk membalaskan dendam Su Ling. Mendengar bujukan Su Yunsan dan Su Hai, Su Ling tersenyum tipis dan berkata, "Ayah, Tetua Agung, seorang pria harus menepati janjinya. Karena aku telah berjanji pada Lin Feng, aku tidak akan mengingkari janjiku. Dalam pertempuran hari ini, apapun yang terjadi, putramu akan melangkah ke atas panggung." "Anakmu," Su Hai mendesah tak berdaya, hatinya terasa sakit. Su Ling akhirnya membuka meridiannya dengan susah payah dan akhirnya dapat memulai jalan seni bela diri. Namun sekarang, Su Ling bersikeras untuk melawan Lin Feng sampai mati. Orang harus tahu bahwa Lin Feng adalah seorang ahli di tingkat ke-9 alam pemurnian. Bagaimana mungkin Su Ling bisa menjadi lawannya? Dalam pertempuran ini, Su Ling tidak diragukan lagi mencari kematiannya sendiri. "Tetua Klan Agung, aku tahu kau peduli padaku, tetapi aku sudah dewasa sekarang. Ada banyak hal yang harus kuhadapi. Jika anak ini lolos dari pertempuran hari ini, aku khawatir akan sangat sulit bagiku untuk melanjutkan jalan seni bela diri di masa depan." Pada saat ini, mata Su Ling dipenuhi dengan tekad saat dia berbicara dengan serius. Dalam kehidupan sebelumnya, Su Ling adalah ahli tertinggi di puncak lapisan ke-9. Dia berada di puncak seni bela diri manusia. Dia tahu betul seberapa besar bahaya yang bisa dihadapi seorang petarung dengan melarikan diri dari pertempuran tanpa alasan. Menghadapi bahaya secara langsung dan menanggung beban segalanya, inilah semangat seorang seniman bela diri. Begitu, melihat tatapan tegas Su Ling, Su Hai tahu bahwa dia tidak perlu lagi menghentikan Su Ling. Sebaliknya, dia harus mendukung keputusan Su Ling. Su Ling tersenyum dan melirik Su Hai dengan penuh rasa terima kasih. Tak lama kemudian, Su Ling mengeluarkan pil berwarna emas dari dadanya dan diam-diam menyerahkannya kepada Su Hai, Penatua Agung. Pil ini disebut pil pembasmi racun. Pil ini dapat menyembuhkan racun dalam tubuhmu. Mendengar ini, Su Hai tercengang. Dia menatap Su Ling dengan heran dan bertanya, "Linger, dari mana kamu mendapatkan pil ini?" "Kakak seniorku membantuku memurnikannya," Su Ling langsung berkata. "Dan Wu Chen." Su Hai pernah mendengar penjelasan Su Yun sebelumnya. Su Ling memiliki guru yang luar biasa, dan sekarang dia juga memiliki kakak senior dengan teknik kultivasi pil yang sangat kuat. Jadi, tidak aneh jika Su Ling dapat menghasilkan pil kelas 3. Memikirkan hal ini, Su Hai menerima pil pembersih racun dan menatap Su Ling dengan ekspresi senang di wajahnya. Anak ini memang telah tumbuh dewasa. Su Hai telah diracuni saat dia masih muda. Sejak saat itu, kekuatan Su Hai berhenti di alam asal tingkat ke-5 dan sulit baginya untuk maju lebih jauh. Di masa lalu, Su Hai juga berpikir untuk membeli pil pembersih racun kelas atas. Namun, orang harus tahu bahwa pil pembersih racun kelas atas bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan secara kebetulan. Terlebih lagi, pil penghilang racun adalah pil tingkat 3. Harganya mahal, dan harga pil penghilang racun tingkat atas bahkan lebih mahal lagi. Karena itu, Su Hai menyerah untuk membeli 3 pil racun tingkat atas. Berkultivasi seni bela diri secara bertahap menjadi impian bagi Su Hai. "Tetua Agung, pil ini adalah hadiah dari Linger. Terimalah." Pada saat ini, Su Yunsan berjalan mendekat dan berkata, "Baiklah kalau begitu."
Menyingkirkan pil racun tingkat atas, Su Hai sangat bersemangat. Dengan pil racun tingkat atas, itu berarti dia bisa membuang racun di tubuhnya. Dia memperkirakan tidak akan lama lagi sebelum dia bisa mulai berlatih seni bela diri lagi. Oh, kukira si sampah Su itu tidak akan berani datang. Pada saat ini, suara yang menusuk telinga terdengar, menyebabkan wajah Suling menjadi gelap. Segera setelah itu, beberapa sosok dengan cepat melewati kerumunan dan muncul di depan Suling dan yang lainnya. Kupikir itu anjing seseorang yang menggonggong dengan liar. Setelah semua keributan itu, ternyata itu adalah anjing klan Lin. Lin Ergo? Oh tidak, tuan muda kedua Lin, apa kabar? Suling menyipitkan matanya dan berkata dengan senyum di wajahnya saat dia menatap orang di depannya. Kau, ekspresi Lin Feng langsung berubah. Matanya dipenuhi dengan ekspresi ganas. Dia menggertakkan giginya karena marah dan benar-benar ingin mengurus Suling. Namun, saat ini, pemuda di belakang Lin Feng, yang bernama Lin Kuang, tertawa pelan dan berkata, kakak kedua, bajingan kecil ini tidak layak untuk kau beri pelajaran. Sambil menyipitkan matanya, Lin Feng tersenyum. Ia menatap Lin Kuang dan berkata, saudara Kuang, Anda ahli dalam pemurnian tubuh tingkat ke-7. Bisakah Anda membantu saya mengurus sampah ini? Terima kasih, saudara kedua, karena telah memberi saya kesempatan ini. Seorang bajingan kecil seperti dia, saya bisa melumpuhkannya dengan satu tangan. Setelah mencibir beberapa kali, Lin Kuang dengan dingin menatap Suling dengan pandangan meremehkan dan berkata dengan acuh tak acuh, dasar sampah, apakah Anda masih tidak akan bergerak? Boom! Sebelum Suling bisa mengatakan apapun, suara keras bergema keluar. Setelah itu, Lin Kuang yang sombong terbang keluar dan jatuh ke tanah. Hanya dengan Anda, itu juga layak untuk bertarung melawan kakak Su saya. Saat berikutnya, sosok mungil langsung muncul di garis pandang Lin Kuang. Lin Kuang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia diinjak dengan kejam oleh sosok itu. Kaca, suara renyah tulang yang patah terdengar. Ah, diiringi suara tulang patah, teriakan menyayat hati terdengar dari langit di atas lapangan latihan bela diri. Semua penonton gemetar, tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa tubuh yang begitu kurus dan rapuh tiba-tiba dapat mengeluarkan kekuatan yang begitu dahsyat dalam sekejap. Bagaimanapun, Lin Kuang adalah seorang ahli pemurnian tubuh tingkat ke-7, kekuatan tubuh fisiknya dapat dianggap telah mencapai tingkat tertentu. Tongkat biasa sama sekali tidak dapat melukai tubuh Lin Kuang. Namun sekarang, tulang dada Lin Kuang benar-benar dipatahkan oleh gadis kecil itu. Kemungkinan besar, di hari-hari berikutnya, Lin Kuang tidak akan lagi bersikap sombong. Jika kau berani menghina saudaraku Su, aku akan membunuhmu. Tatapannya sedingin pisau. Dia menatap dingin ke arah Lin Kuang, yang diinjak kakinya, dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kau tidak percaya padaku, kau dapat mencobanya. Saat dia berbicara, adik perempuan Su segera meningkatkan kekuatan di bawah kakinya. Pada saat itu, Lin Kuang memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya langsung menjadi pucat pasi. Suling, dasar bajingan kecil, kau hanya tahu cara bersembunyi di balik wanita. Kau bahkan tidak bisa dianggap sebagai pria. Dia tidak percaya bahwa adik perempuan Su berani membunuhnya. Ini adalah tempat latihan bela diri, dan hari ini adalah saat paviliun Raja Pedang sedang merekrut siswa. Jika adik perempuan Su berani melakukan pembunuhan di sini, maka dia tidak akan memiliki akhir yang baik. Pada saat ini, Lin Kuang sedang berbaring di tanah sambil memuntahkan darah. Namun, kilatan cahaya yang sangat dingin melintas di matanya saat dia menatap Suling dengan dingin dan memarahinya, dasar sampah terkutuk. Apakah kau punya nyali untuk menerima tantanganku? Kau tidak layak. Menghadapi provokasi Lin Kuang, Suling mencibir dengan jijik. Aku tidak pantas. Haha, ini lelucon paling lucu di dunia. Setelah tertawa terbahak-bahak beberapa kali, tatapan mata Lin Kuang berubah dingin. Ia menatap Suling dan berkata dengan suara yang dalam, bahkan jika aku terluka, aku masih bisa membunuhmu. Adik kecil, lepaskan dia. Sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya, tatapan mata Suling sedikit tumpul. Ia menatap Lin Kuang seolah-olah sedang melihat seekor babi bodoh, dan berkata dengan ringan. Kakak Su, pada saat ini, kaki Su Xiaomei masih menginjak dada Lin Kuang. Meskipun tulang dada Lin Kuang dipatahkan olehnya, tetapi Lin Kuang bagaimanapun juga adalah seorang ahli pemurnian tubuh tingkat ke-7. Ia dapat sepenuhnya menahan rasa sakit di tubuhnya dan bertarung melawan Suling.
Dengan kekuatan Suling, bahkan jika Lin Kuang terluka parah, ia mungkin bukan tandingan Lin Kuang. Karena itu, Su Xiaomei khawatir tentang keselamatan Suling. Melihat ekspresi khawatir di wajah Su Xiaomei, Suling tidak bisa menahan senyum. Berjalan mendekati Su Xiaomei, dia mengusap kepala Su Xiaomei dan berkata sambil tersenyum, "Adik perempuan, dengarkan kakak laki-laki dan biarkan dia pergi." "Baiklah kalau begitu," adik perempuan Su berkata dengan enggan, lalu menjauhkan kakinya. Namun, saat Su Xiaomei menjauhkan kakinya, Lin Kuang tampak menjadi gila. Dia berteriak kesakitan, yang membuat semua orang merinding. Tak lama kemudian, sosok Lin Kuang langsung menghilang dari pandangan semua orang. "Suling, dasar sampah terkutuk. Sekarang, aku pasti akan membuatmu membayar penghinaan yang telah kuderita 10 kali lipat." Petik 2. Rasa sakit karena tulang dadanya yang hancur menyebabkan ekspresi Lin Kuang menjadi sangat menyeramkan. Dia segera menunjukkan keterampilan bela dirinya yang terkuat, kecepatannya mencapai batasnya saat ini. Dia ingin membalas Suling atas kesembuhannya dan harga yang harus dia bayar untuk darah Suling. Seorang sampah yang hanya memurnikan tubuh tingkat keempat benar-benar berani menantangnya secara terbuka. Konyol, itu benar-benar menggelikan. Baru saja, jika bukan karena adik perempuan Su yang menekannya, mungkin Suling sudah diinjak-injak dengan kejam olehnya. Memikirkan adegan ketika dia diinjak-injak oleh Su Xiaomei, Lin Kuang menjadi semakin marah. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan matanya yang seperti pisau membuat orang gemetar ketakutan. Pada saat ini, dia menatap Suling yang berdiri di tengah kerumunan dan berkata dengan keras, "Dasar sampah terkutuk." Mati pada saat itu, kecepatan Lin Kuang mencapai batasnya. Orang-orang di sekitarnya, dengan mata telanjang mereka, sudah tidak dapat menangkap jejak Lin Kuang. Ketika Lin Kuang muncul lagi, dia langsung muncul di belakang Suling. Lin Kuang mengepalkan tinjunya erat-erat. Dengan wajah seganas binatang buas, dia menggertakkan giginya dengan kejam dan meninju bagian belakang kepala Suling. Orang-orang di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Mereka benar-benar ingin memperingatkan Suling, tetapi mereka takut dengan sikap Lin Kuang yang mengesankan. Pada saat ini, mereka tidak tahu harus berkata apa. "Kakak Su." Melihat tinju Lin Kuang jatuh, ekspresi Su Mei berubah dan dia berteriak, "Linger, cepat hindari." Bagaimanapun, Lin Kuang memiliki kultivasi pemurnian tubuh tingkat ke-7. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya dan menghantamkan tinjunya ke kepala Suling, itu akan cukup untuk membunuh Suling di tempat. Mendengar peringatan Su Yunsan, Su Xiaomei, dan yang lainnya, Suling tidak bereaksi sama sekali. Sebaliknya, senyum percaya diri terbentuk di wajahnya. Meskipun punggungnya menghadap Lin Kuang dan dia tidak bisa melihat gerakan Lin Kuang, meskipun tinju Lin Kuang hanya berjarak 1 lengan dari belakang kepala Lin Kuang, dia masih sangat tenang. "Kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatan." Tapi, tepat saat pukulan berat Lin Kuang hendak mendarat di kepala Suling dan membunuhnya, sebuah kalimat tiba-tiba keluar dari mulut Suling. Lin Kuang tertegun, tetapi saat ini dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia yakin bahwa dia tidak akan kalah dari Suling. Bahkan jika Suling memiliki kartu truf, dia tidak akan kalah darinya. "Karena kamu sangat ingin membunuhku, aku tidak punya alasan untuk menahanmu di sini lebih lama lagi." Awalnya, Suling tidak berencana untuk membunuh Lin Kuang dengan kejam. Namun, dia berubah pikiran. Tatapannya langsung berubah sangat dingin saat dia berkata dengan suara yang dalam, 9 teknik pedang surgawi mistik, dunia bawah sunyi. Mengikuti kata-kata Suling, beberapa suara mendesing terdengar sebelum retakan muncul di udara dan 3 pedang kita terlihat terbang menuju Lin Kuang. Puff puff puff. Dalam sekejap, 3 pedang kita terlihat menusuk tubuh Lin Kuang. Sebelum tinju berat Lin Kuang bisa menyentuh tanah, dia sudah terbanting ke tanah oleh pedang Qi. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah telah ditusuk oleh pisau sungguhan, seluruh tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa. "Ah!" Lin Kuang mengeluarkan jeritan yang membekukan darah, kulitnya berubah pucat pasi saat dia terus-menerus memuntahkan darah. Kamu bahkan belum memurnikan tubuh tingkat keempat." Mata mereka dipenuhi penyesalan dan niat membunuh. Lin Kuang memuntahkan darah sambil menatap Suling dan meraung, "Dasar orang terkutuk, kau ternyata menyembunyikan kekuatanmu selama ini. Sepertinya kau sudah merencanakannya sejak lama. Hur, baru sekarang aku tahu kalau sudah terlambat."
Su Ling tidak mau repot-repot berbicara omong kosong lagi dengan Lin Kuang karena tatapannya berubah dingin. Ia segera bergerak, kekuatan telapak tangannya sangat kuat saat ia memukul kepala Lin Kuang dengan kejam. Beraninya kau, namun pada saat ini, terdengar raungan yang ganas dan marah. Setelah itu, sosok anggun langsung muncul di depan Su Ling dan menghalangi tubuhnya. Dalam sekejap, sosok itu langsung meraih lengan Su Ling. Lupakan saja, bagaimana menurutmu? Sosok tampan itu tidak diragukan lagi adalah Lin Feng. Matanya dingin saat ia menatap Su Ling dan berkata dengan suara yang dalam. Tidak banyak. Sambil menggelengkan kepalanya, Su Ling berkata dengan sederhana. Selama kau melepaskannya kali ini, saat kita bertanding, aku pasti tidak akan membunuhmu. Lin Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya saat dia berkata dengan dingin. Oh, aku tidak peduli. Nanti, kamu harus membunuhku tanpa ampun. Bagaimanapun, menurutku kamu tidak bisa membunuhku. Dan, jika kamu tidak punya apa-apa lagi, aku sarankan kamu untuk segera pergi. Aku ingin memenuhi janjiku dan membunuh orang ini. Su Ling tertawa dengan sangat santai. Dia menatap Lin Feng dan berbicara dengan nada menghina. Kamu, mata Lin Feng bersinar dengan jejak kekejaman. Dia sedikit marah. Dia berjanji bahwa jika Su Ling berani memprovokasi dia lagi, dia benar-benar akan membunuh Su Ling. Jika kamu tidak melepaskannya, aku dapat menjamin bahwa kamu akan mati lebih menyedihkan daripada orang lain. Saat dia dengan dingin menatap Su Ling, Lin Feng mengancamnya. Kakak kedua, selamatkan aku. Selamatkan aku. Orang ini jelas seorang penipu. Dia selalu menyembunyikan kekuatan aslinya. Lin Feng, yang telah ditusuk oleh 3 pedang Qi, sangat kesakitan. Wajahnya berubah saat dia berteriak dengan gila. Dasar sampah. Meskipun Su Ling menyembunyikan kekuatannya dan jelas lebih kuat dari sebelumnya, menurut pendapat Lin Feng, alasan mengapa Lin Kuang kalah dari Su Ling di depan begitu banyak orang adalah karena Lin Kuang terlalu tidak berguna. Dia dengan kejam menatap Lin Kuang dan berkata, ketika kamu kembali ke klan Lin, tunggu saja untuk dikurung. Kakak kedua, mata Lin Kuang segera meredup, dan dia menundukkan kepalanya tanpa daya. Lin Feng, kamu terlalu percaya diri. Ini tidak baik. Terlebih lagi, kamu bahkan tidak tahu kekuatanku yang sebenarnya. Bagaimana kau bisa yakin bahwa kau bisa membunuhku? Dengan seringai mengejek di wajahnya, Su Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Kau hanya sampah. Apakah aku perlu memperhatikanmu? Dengan mendengus menghina, Lin Feng dengan arogan berkata, yang kuat dihormati. Jika kau tidak melepaskan Lin Kuang kali ini, aku berjanji, aku akan membunuh setiap murid klan Su yang kulihat di masa depan. Sombong, terlalu sombong. Pada saat ini, kata-kata Lin Feng sangat arogan. Dia menatap Su Ling dengan mata penuh penghinaan, seolah-olah dia tidak pernah menempatkan Su Ling di matanya. Benarkah? Kalau begitu kau benar-benar luar biasa. Su Ling mencibir dengan jijik. Apakah kau pikir semua orang sampah sepertimu? Aku telah melangkah ke tingkat ke-9 dari alam pemurnian tubuh. 1 tangan sudah cukup untuk menghancurkanmu. Lin Feng berkata dengan arogan. Mendengar kata-kata ini, orang-orang di sekitarnya semua menghela napas dan memuji. Keluarga Lin ini benar-benar dipenuhi dengan orang-orang berbakat. Lin Xuan baru saja bergabung dengan Akademi Bela Diri Alkimia. Saat ini, bahkan Lin Feng melangkah ke alam pemurnian tubuh tingkat 9 dan dia hanya selangkah lagi dari alam asal. Hari ini, Lin Feng pasti akan menjadi pesaing untuk memasuki paviliun Raja Pedang. Kota Qingyang hanyalah sebuah tempat kecil di kerajaan Lan dan Qing. Tidak mudah bagi beberapa ahli alam asal untuk muncul. Jadi, di mata orang-orang biasa, selama seorang seniman bela diri dapat melangkah ke alam asal, mereka akan dianggap kuat. Dan Lin Feng melangkah ke alam asal di usia muda. Mendengar desahan dan desahan dari orang banyak, senyum di wajah Lin Feng semakin lebar, seolah-olah dia telah diterima di paviliun Raja Pedang. Dia menatap Su Ling dengan jijik dan berkata, sekarang, jika kamu dengan patuh membiarkan Lin Kuang pergi, aku mungkin akan mengampuni nyawamu yang hina. Su Ling menyipitkan matanya dan menatap Lin Feng, tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah itu, terdengar suara, sila, dan bilah pedang yang terang mengiris udara. Segera setelah itu, Lin Kuang jatuh ke tanah. Di lehernya, ada luka pedang yang begitu dalam sehingga bahkan tulang-tulangnya bisa terlihat, berdarah deras. Kamu sedang mencari kematian,
Melihat mayat Lin Kuang, ekspresi Lin Feng berubah. Matanya dipenuhi dengan kebencian saat dia melotot ke Su Ling dan berteriak, "Mati!" Setelah itu, Lin Feng bangkit dari tanah dan berubah menjadi embusan angin. Bayangannya berdesir saat dia muncul di depan Su Ling dalam sekejap. Boom! Lin Feng melancarkan pukulan berat, tetapi Su Ling tidak bergerak. Karena saat ini, Su Xiaojie telah tiba di depan Su Ling untuk membantunya menangkis pukulan itu. Adik perempuan Su memiliki tubuh mungil, tetapi pada saat itu, energi mendalam yang mengerikan meledak, memaksa Lin Feng mundur beberapa langkah. Setelah Lin Feng dipaksa mundur, dia langsung tersadar. Su Xiaojie adalah seorang jenius seni bela diri, dan kekuatannya kuat. Dia mungkin bukan tandingannya. Pada saat ini, dia menatap dingin ke arah adik perempuan Su sambil berkata dengan acuh tak acuh, "Jika kau berani melindunginya, maka kau harus menanggung amarah klan Lin." Begitukah? Sedikit rasa dingin melintas di mata indahnya. "Jika ini bukan tempat latihan seni bela diri, kau pasti sudah mati," katanya dengan dingin. Tepat saat Su Xiaojie menyelesaikan kalimatnya, sesosok tubuh bungkuk muncul di hadapan Su Ling dan yang lainnya. "Hari ini adalah tempat penerimaan murid baru Paviliun Raja Pedang. Jika kalian ingin bertarung sampai mati, aku sarankan kalian semua kembali lagi nanti. Jika kalian ingin berpartisipasi dalam ujian Paviliun Raja Pedang, maka kalian harus mematuhi peraturan Paviliun Raja Pedang." Sosok bungkuk itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah abu-abu. Penampilannya ramah. Dia mengernyitkan alisnya saat menatap Su Ling dan yang lainnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Sangat kuat. Ketika lelaki tua itu muncul, Su Ling melepaskan kekuatan jiwanya untuk memeriksa kekuatan lelaki tua itu. Tapi, yang mengejutkan Su Ling adalah bahwa dengan kekuatan jiwanya saat ini, dia tidak dapat melihat kekuatan lelaki tua di depannya. Dengan kekuatan jiwa peringkat 2 puncakku saat ini dan kultivasi kekuatan sejati, aku dapat melihat semuanya dengan satu pandangan. Mungkinkah lelaki tua itu adalah seorang ahli di alam surga? Sepertinya Paviliun Raja Pedang benar-benar dipenuhi oleh orang-orang berbakat, dengan banyak ahli yang hadir. Su Ling menarik kembali kekuatan jiwanya dan berkata dengan acuh tak acuh di dalam hatinya. Namun saat ini, tetua berjubah abu-abu itu menatap Su Ling. Dengan senyum di wajahnya, dia perlahan berjalan di depan Su Ling dan berkata dengan ringan, "Jangan asal memeriksa kekuatan orang lain di masa depan. Jika tidak, sangat mudah membuat orang lain tidak senang." Petik 2. Su Ling langsung mengerti bahwa tindakan kecilnya tadi terlihat oleh tetua berjubah abu-abu di depannya. Ketika lelaki tua berjubah abu-abu itu melihat Su Ling menundukkan kepalanya dalam diam, dia tersenyum dengan sikap puas. Kemudian, ekspresinya menjadi gelap saat dia melihat ke arah Lin Feng dan berkata, "Apakah kamu masih tidak akan mendaftar dan berpartisipasi dalam ujian?" Bahkan lelaki tua berjubah abu-abu itu menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Jika Lin Feng tidak sengaja memprovokasi Su Ling, mungkin Lin Kuang tidak akan mati. Pelaku di balik semua ini tidak diragukan lagi adalah Lin Feng. Oleh karena itu, lelaki tua berjubah abu-abu itu memiliki kesan buruk terhadap Lin Feng. Ya, Junior akan segera mendaftar." Lin Feng segera setuju. Dia menatap Su Ling dalam-dalam lalu pergi. Dia berjalan menuju kedalaman lapangan pelatihan seni bela diri dan bersiap untuk mendaftar. Setelah Lin Feng pergi, tetua berjubah abu-abu itu berjalan ke arah Su Xiaomei dan berkata dengan acuh tak acuh, "Gadis kecil, apakah kau bersedia menjadikan aku sebagai gurumu?" Menatap lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan tatapan kosong, ekspresi bingung muncul di wajah Su Xiaomei. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Su Ling, seolah-olah dia sedang menunggu Su Ling untuk berbicara. Pada saat ini, Su Ling mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mengerutkan kening dan menatap lelaki tua berjubah abu-abu itu. Dengan ekspresi serius, "Hehe, aku lupa memperkenalkan diri. Aku adalah seorang tetua dari Paviliun Raja Pedang. Nama keluargaku adalah He." Dia menyipitkan matanya dan menatap Su Ling. Tetua berjubah abu-abu itu sudah tahu bahwa apakah dia bisa menerima Su Ling sebagai muridnya akan bergantung pada pendapat Su Ling. Setelah mendengar perkenalan itu, Su Ling tercengang. Tidak heran dia tidak bisa merasakan alam sejati lelaki tua ini. Lelaki tua ini sebenarnya adalah seorang tetua dari Paviliun Raja Pedang. Orang harus tahu bahwa Paviliun Raja Pedang adalah kekuatan yang sangat istimewa di dalam Kekaisaran Lanqing. Bahkan kekuatan besar seperti sekolah bela diri Pil,
yang telah berakar di kekaisaran selama ribuan tahun, tidak akan berani memprovokasi Paviliun Raja Pedang dengan gegabah. Di seluruh kerajaan Lanking, Paviliun Raja Pedang adalah kekuatan yang benar-benar memiliki fondasi yang kuat. Orang hanya bisa membayangkan seberapa kuat mereka jika mereka menjadi seorang tetua di Paviliun Raja Pedang. Adik perempuan, bagaimana menurutmu? Dengan senyum ceria, Su Ling menatap Su Xiaojie dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tanpa diragukan lagi, karena tetua He di hadapannya ini ingin menjadikan adik perempuan Su sebagai muridnya, dia pasti akan mengarahkan pandangannya pada potensi bela dirinya. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Namun, bukankah ada rumor bahwa Paviliun Raja Pedang hanya merekrut satu murid di kota Azuresun? Saudara Su, Paviliun Raja Pedang hanya menerima satu murid di kota Azuresun. Jika aku masuk ke Paviliun Raja Pedang, apa yang akan kau lakukan? Adik perempuan, aku tidak tahan melihatmu lagi. Sepasang matanya yang indah tiba-tiba memerah. Su Xiaomei maju dan meraih tangan Su Ling dan berkata, pokoknya, kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu. Mendengar ini, mata Su Ling langsung menjadi bertekad. Dalam kehidupan ini dan selamanya, dia tidak akan mengecewakan adik perempuannya Su. Kemudian, Su Ling menatap Tetua He dan bertanya dengan suara yang dalam, Tetua He, sumber daya apa saja yang bisa kau berikan pada adikku? Sumber daya terbaik. Melihat ekspresi serius Su Ling, Tetua He melanjutkan, sumber daya yang diperoleh Zhang Tianwen dari Paviliun Raja Pedang, adikmu akan bisa memperoleh semuanya. Bahkan, jumlahnya lebih banyak dari sumber daya yang diterima Zhang Tianwen. Swiss. Mendengar ini, Su Ling tidak bisa menahan napas. Sumber daya yang jauh lebih banyak dari yang diperoleh Zhang Tianwen dari Paviliun Raja Pedang. Sepertinya lelaki tua He memang telah melihat kekuatan bakat alami adik perempuan Su dalam bela diri. Dia baru berusia 13 tahun dan telah melangkah ke alam asal. Di seluruh kekaisaran Lanking, belum pernah ada seorang jenius seni bela diri seperti itu sebelumnya. Adik perempuan, setujui Pak Tua He. Setelah merenung sejenak, Su Ling menghela napas. Sayangnya, dia tidak memiliki bakat bela diri seperti Su Xiaojie. Dia tidak bisa menemaninya dan menjadi murid Pak Tua He. Ah, bagaimana denganmu, kakak Su? Aku tidak tega berpisah denganmu. Mendengar Su Ling memutuskan untuk menempatkannya di bawah asuhan Tetua He, adik perempuan Su menjadi gelisah dan segera bertanya. Tetua He, bolehkah aku bertanya apakah menjadi muridmu akan memengaruhi keikutsertaanku di Paviliun Raja Pedang kali ini? Su Ling bertanya dengan ekspresi serius. Tidak masalah. Tetua He tidak bisa menahan senyum, dan berkata, aku adalah tetua Paviliun Raja Pedang. Menurut aturan Paviliun Raja Pedang, setiap tetua hanya dapat menerima satu murid. Kali ini aku datang ke Paviliun Raja Pedang hanya untuk mencoba keberuntunganku dan berharap menemukan murid yang cocok. Aku akan menjadikan adikmu sebagai muridku dan tidak akan mengganggu perekrutan Paviliun Raja Pedang. Sebenarnya, dengan kekuatan Tetua He, jika dia ingin merekrut murid, mungkin bahkan banyak pangeran dari klan kekaisaran akan bergegas maju untuk menjadi muridnya. Sebelumnya, ketika kota kekaisaran dan Zhang Tianwen bergabung dengan Paviliun Raja Pedang, mereka telah mengajukan permintaan tambahan, yaitu menjadi murid Tetua He. Sayang sekali bahwa Pak Tua He telah menetapkan masalah yang sulit. Jika Zhang Tianyi mampu menyelesaikannya, maka ia akan dapat menjadi muridnya. Pada akhirnya, tidak diragukan lagi bahwa Zhang Tianzi telah mundur. Ini karena kesulitan yang ditetapkan Pak Tua He benar-benar telah melampaui ruang lingkup kemampuan Zhang Tianyi. Namun, dari sini, dapat dilihat betapa keras tuntutan Pak Tua He terhadap murid-muridnya. Akan tetapi, orang yang memiliki persyaratan ketat untuk murid itu menyukai adik perempuan Su dan bahkan berinisiatif untuk menerimanya sebagai murid. Ia bahkan hampir ditolak oleh adik perempuan Su. Jika ia tidak berinisiatif untuk memperjuangkannya, ia mungkin benar-benar ditolak oleh adik perempuan Su. Jika penerimaan murid oleh Tetua He hampir ditolak, maka jika masalah ini tersebar, itu pasti akan menimbulkan kegemparan di antara berbagai kekuatan di ibu kota. Bagaimanapun juga, ia adalah seorang tetua dari Paviliun Raja Pedang. Terlepas dari apakah itu kekuatannya atau kultivasinya di Jalan Pedang, ia dianggap sebagai salah satu yang terbaik di Paviliun Raja Pedang atau bahkan di seluruh kerajaan Lanking. Untuk bisa menerima murid yang berbakat seperti itu, aku bisa dianggap telah menemukan seseorang yang dapat mewariskan ilmu pedangku kepadaku.
Dia telah melihat banyak seniman bela diri yang kuat, juga banyak putra surga yang sombong. Akan tetapi, dia belum pernah melihat seseorang yang tampak begitu biasa namun memiliki bakat bela diri yang mengerikan seperti adik perempuan Su ini. Kakak Su, aku tidak ingin menjadi muridmu. Aku ingin mengikutimu. Matanya langsung memerah saat dia berbicara dengan lembut. Adik perempuan, jangan khawatir. Pertama-tama, kau harus berada di bawah pengawasan Old He. Aku pasti akan lulus ujian Paviliun Raja Pedang dan memasuki Paviliun Raja Pedang bersamamu. Su Ling mengulurkan tangannya dan mengusap kepala adik perempuan Su. Matanya sangat tegas saat dia berjanji, aku pasti akan menemanimu. Ya, menganggukkan kepalanya dengan berat, beberapa jejak senyum muncul di wajah cantik Su Xiaojie. Dia menatap Su Ling dan berkata, Kakak Su, tarik pengaitnya dan gantungkan. Jangan mengubahnya selama 100 tahun. Gantung dirimu di kail, kamu tidak diizinkan untuk berubah selama 100 tahun. Melihat Su Xiaomei yang masih kekanak-kanakan, Su Ling menggaruk hidung Su Xiaomei dan berkata, adik perempuan, kamu harus berjanji pada kakak Su. Tidak peduli seberapa sulit masa depan, kamu tidak boleh menyerah. Aku berjanji pada kakak Su bahwa tidak peduli seberapa sulitnya, aku tidak akan menyerah. Wajah kecil yang cantik itu langsung memerah. Mata adik Su yang berair bersinar terang, dan dia berkata dengan sangat serius. Setelah mendengar janji Su Xiaojie, Su Ling tersenyum lega. Kemudian, dia menatap Old He dan berkata, Old He, adik perempuanku akan menjadi milikmu mulai sekarang. Ya, Old He menganggukkan kepalanya dan menatap Su Ling dengan kagum. Namun, dia tahu bahwa dengan kekuatan Su Ling saat ini dan bakat bela dirinya yang biasa, memasuki Paviliun Raja Pedang sama sulitnya dengan naik ke surga. Su Ling dan Tetua He saling memandang. Tentu saja, dia sangat jelas tentang pikiran Tetua He. Namun, Su Ling tidak peduli tentang bagaimana orang lain memandangnya. Selama dia memutuskan untuk melakukan satu hal, dia akan melakukannya. Karena Su Ling telah setuju untuk bergabung dengan Paviliun Raja Pedang, dia akan menepati janjinya. Segera setelah itu, Su Ling berbalik dan berkata kepada Su Yun San, Ayah, suruh seseorang untuk membereskan barang-barangku. Baiklah, jawab Su Yun San. Karena Su Ling bertekad untuk mengirim Su Xiaojie ke Paviliun Raja Pedang, dan karena Su Xiaojie setuju, Su Yun tidak punya alasan untuk menolak. Tetua He adalah seorang tetua Paviliun Raja Pedang. Saat ini, tidak banyak waktu tersisa bagi Paviliun Raja Pedang untuk mendaftar. Dia segera mengingatkan Su Ling, sebaiknya kamu cepat-cepat mendaftar. Ya, sambil menganggukkan kepalanya, Su Ling berjalan menuju kedalaman lapangan pelatihan seni bela diri sendirian. Saat ini, adik perempuan Su diterima sebagai murid oleh Old He, dan Old He adalah seorang tetua dari Paviliun Raja Pedang. Ini juga berarti bahwa adik perempuan Su tidak perlu berpartisipasi dalam penilaian Paviliun Raja Pedang, dia sudah menjadi murid Paviliun Raja Pedang. Di lapangan pelatihan seni bela diri, banyak orang secara pribadi menyaksikan Su Xiaomei memuja Old He sebagai gurunya. Ketika mereka mengetahui identitas asli Old He, semua orang terkejut. Dengan kata lain, adik perempuan Su telah bergabung dengan Paviliun Raja Pedang. Seseorang berseru, lebih dari sekadar bergabung dengan Paviliun Raja Pedang. Tidakkah kau lihat bahwa untuk menerima adik perempuan Su sebagai muridnya, Old He itu hampir berlutut dan memohon belas kasihan. Seseorang berkata dengan mendengus dingin, suaranya dipenuhi dengan rasa iri pada adik perempuan Su. Swiss, para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun semua orang tahu bahwa bakat bela diri adik perempuan Su sangat kuat, mereka tidak akan pernah menyangka bahwa seorang tetua Paviliun Raja Pedang yang bermartabat akan bersedia menjadikan adik perempuan Su sebagai muridnya, tidak peduli berapapun biayanya. Perlakuan seperti ini benar-benar membuat orang iri. Di masa depan, klan Su pasti akan melambung tinggi. Bahkan si sampah Su Ling mungkin akan menikmati cahaya di kemudian hari. Beberapa orang merasa iri. Kata-kata mereka dipenuhi dengan penghinaan terhadap Su Ling. Namun, argumen ini juga mendapat banyak dukungan. Bagaimanapun, seperti kata pepatah, orang yang mendapatkan hak untuk hidup seperti ayam atau anjing yang naik ke surga. Jika seseorang ingin menjalani kehidupan yang baik sebagai orang yang tidak berguna seperti Su Ling, mereka pasti tidak akan bisa pergi tanpa bantuan Su Xiaojie. Kalau tidak, hanya dengan Su Ling, siapa yang tahu kapan dia akan dibunuh oleh orang lain. Mendengar ejekan di wajah Su Ling,
ekspresi Su Xiaomei berubah semakin buruk. Tatapannya berubah dingin saat dia berkata dengan galak, jika ada yang berani berbicara buruk tentangku, Kakak Su, maka aku ingin orang itu mati. Sombong, mendominasi. Setelah mendengar apa yang dikatakan adik perempuan Su, tidak ada orang lain yang berani berbicara. Bagaimanapun, status dan posisi adik perempuan Su sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Hur-hur, melihat kakak Su yang mudah tersinggung, Tetua He tersenyum dengan rasa senang dan puas. Kakak Su terus terang dan tidak memiliki niat buruk. Seorang gadis sederhana seperti dia akan memiliki masa depan yang cerah selama dia fokus pada jalur seni bela diri. Saat ini, Old He sudah mulai menantikan seberapa kuat adik perempuan Su nantinya. Baiklah, adik perempuan Su, ayo berangkat. Sambil melirik orang-orang di sekitarnya dengan sangat santai, Pak Tua He berkata dengan enteng, tidak perlu bagimu untuk merendahkan dirimu ke level yang sama dengan orang-orang ini di masa depan. Meskipun hatinya masih geram, siapa yang membiarkan orang-orang ini berani menghina kakak Su? Akan tetapi, adik perempuan Su tahu prinsip memiliki guru seumur hidup, jadi dia tetap patuh mengikuti di belakang Pak Tua He saat mereka berjalan menjauh. Saat dia melihat sosok adik perempuan Su yang menjauh, Su Yunsan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dan berkata, "Linger, kau harus melakukan yang terbaik." Setelah melewati kerumunan, Su Ling datang ke sisi panggung pertarungan. Kantor pendaftaran Paviliun Raja Pedang terletak di samping panggung pertarungan. Setelah melapor, aku akan datang ke sini untuk mengundi nomor. Sebentar lagi, mereka yang mengundi nomor yang sama akan dapat langsung bertarung di atas panggung dalam pertandingan yang adil. Matanya dingin dan ganas seperti pedang, dan pedang panjang yang sangat mewah tergantung di pinggangnya. Dia menatap orang-orang yang baru saja mengumumkan namanya dan berkata, "Ingat, bagi para murid Paviliun Raja Pedang, kekuatan akan selalu menjadi yang pertama. Oleh karena itu, babak pertama ujian sangatlah penting." Setelah dia selesai berbicara, pemuda itu membawa sebuah kotak dan berkata, "Kalian bisa datang dan mengundi sekarang." Su Ling menatap pemuda itu cukup lama dan tidak bisa menenangkan hatinya untuk waktu yang lama. Pemuda itu, yang hanya seorang murid biasa dari Paviliun Raja Pedang, sebenarnya memiliki kekuatan tingkat kelima dari alam asal. Terlebih lagi, ini hanya alam seni bela diri. Pemuda itu mungkin hanya 2 atau 3 tahun lebih tua dari Su Ling, tetapi kekuatannya satu tingkat lebih tinggi dari Su Ling. Jika Su Ling cukup sial untuk menyinggung pemuda seperti ini, maka Su Ling pasti akan mati. Aku masih terlalu lemah sekarang. Kekuatan pemurnian tubuh tingkat ke-6 terlalu tidak berarti. Setiap ahli di alam asal tingkat 3 atau lebih tinggi yang datang ke sini bahkan dapat membunuhku. Petik 2. Pada saat ini, Su Ling lebih menyadari pentingnya kekuatan. Dia sangat perlu menjadi lebih kuat. Pemuda yang memegang kotak di tangannya tampaknya telah memperhatikan tatapan Su Ling. Tatapannya menjadi dingin dan jatuh pada Su Ling. Segera setelah itu, pemuda itu mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah Su Ling. Dia kemudian berkata dengan dingin, "Kamu, kemarilah." Mendengar ini, Su Ling tertegun. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi dia tetap berjalan mendekati pemuda itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Senior, mengapa Anda memanggil saya?" Peserta lain yang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian Paviliun Raja Pedang segera mengungkapkan ekspresi kesal. Saat Su Ling tiba di sini, dia langsung menjadi sasaran para senior Paviliun Raja Pedang. Memang, pemuda itu menatap Su Ling dengan tatapan sedingin es dan berangsur-angsur menjadi muram. Apa tatapanmu tadi?" Segera, dia mendengus dingin. Pemuda itu tidak puas dengan Su Ling. "Anda tampaknya memiliki permusuhan terhadap saya. Junior ini belum pernah bertemu senior sebelumnya. Dari mana datangnya permusuhan ini?" Su Ling tidak bisa menahan senyum tak berdaya. Baru saja, dia melirik pemuda itu dengan santai dan bahkan membandingkan mereka satu sama lain. Hati pemuda itu benar-benar terlalu kecil. "Apakah kau menanyaiku?" Tiba-tiba, tatapan pemuda itu berubah dingin. Dia tidak puas dengan Su Ling tadi, dan sekarang, dia bahkan lebih marah terhadap Su Ling. Dia berkata dengan suara dingin, "Sepertinya aku harus memberimu pelajaran." Petik 2. Su Ling memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Namun, pemuda itu tidak mengampuni siapapun dan berteriak, berlutut. Mengikuti kata-kata pemuda itu, pedang Qi yang mengamuk langsung menyerbu ke arah Su Ling. Su Ling mengerutkan kening.
Tepat saat dia hendak campur tangan dan bertahan melawan pedang Qi yang mengamuk, sesosok muncul di depan Suling dalam sekejap. Ledakan. Di garis pandang Suling, gelombang kejut kecil menyebar setelah suara ledakan. Boom! Petik 2. Pemuda dari paviliun Raja Pedang itu memegang sebuah kotak yang telah dipilih. Setelah terpengaruh oleh ledakan kecil itu, kotak di tangannya jatuh ke tanah. Kau sedang mencari kematian. Melihat angka-angka yang berserakan di tanah, kilatan dingin melintas di mata pemuda itu. Dia menatap pemuda tampan di depannya dan melemparkan pukulan berat padanya. Pemuda tampan itu memiliki rambut hijau ramping panjang dan jejak keanggunan di antara alisnya. Dia segera berteriak dingin saat dia menyatukan jari seputih batu giok dan menamparnya dengan keras. Ledakan. Saat tinju berat itu mendarat, jejak tangan pemuda tampan itu juga mendarat. Segera setelah itu, dua gelombang Qi mistis yang kuat menyebar. Pemuda tampan itu mundur beberapa langkah setelah terpengaruh oleh Qi mistis, nyaris tidak berhasil menstabilkan tubuhnya. Adapun pemuda dari paviliun Raja Pedang, dia dipaksa mundur 3-4 langkah sebelum akhirnya berhasil menstabilkan dirinya. Sangat kuat, ada bau darah yang kuat di tenggorokannya. Pemuda tampan itu berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya, seperti yang diharapkan dari seorang ahli tingkat kelima dari alam asal. Bahkan sekarang, dia bahkan belum menghunus pedangnya dan telah memaksaku untuk mundur. Kau harus tahu bahwa teknik kultivasi yang aku kembangkan adalah teknik kultivasi tingkat surga kelas atas. Aku tidak tahu seberapa tinggi itu dibandingkan dengannya. Apakah ini penindasan yang menghancurkan dari sebuah alam? Hehe, kau benar-benar masih punya waktu untuk membagi perhatianmu. Mati. Tiba-tiba, cahaya dingin menyala saat lengkingan pedang bergema di udara. Pemuda dari paviliun Raja Pedang itu tampak sangat marah sehingga dia menghunus pedang sepanjang 3 kaki di pinggangnya, mengarahkannya langsung ke pemuda tampan itu. Berhenti. Tepat pada saat ini, seorang pria parubaya dengan rambut putih di pelipisnya muncul di depan pemuda itu dan berteriak, Sun Qian, apakah kau tahu apa yang kau lakukan? Kakak tertua, Sun Qian terkejut ketika dia melihat pria parubaya dengan pelipis putih itu. Dia dengan cepat menyingkirkan pedangnya dan berkata, adik magang junior tahu kesalahannya. Hari ini adalah hari perekrutan untuk paviliun Raja Pedang. Wakil Master Paviliun secara pribadi datang ke sini. Jika kalian berani membuat masalah di sini, bahkan aku tidak akan dapat melindungi kalian. Pria parubaya dengan rambut putih di pelipisnya memiliki ekspresi yang sangat serius saat dia berbicara dengan dingin. Kemudian, dia melihat ke arah Suling dan pemuda tampan itu dan berkata, salam untuk kalian berdua. Namaku Du Yanshan dan aku adalah kakak senior Sun Qian. Sun Qian telah ceroboh sebelumnya. Aku minta maaf atas namanya. Aku baik-baik saja. Melambaikan tangannya dengan santai, pemuda tampan itu berkata. Ya, Suling mengangguk, wajahnya tanpa ekspresi. Cepatlah dan ambilkan aku kotak lain dengan nomor. Perekrutan untuk paviliun Raja Pedang tidak dapat ditunda. Du Yanshan mendengus dingin dan berkata. Ya, kakak bela diri senior. Sun Qian masih sangat percaya diri pada seniornya, Du Yanshan. Namun, pada saat ini, dia menjadi semakin tidak puas dengan Suling dan pemuda tampan itu. Sun Qian mengeluarkan kotak lain dan kembali ke posisi semula. Dia berkata, dengan nada yang tidak dingin maupun panas, semuanya, silakan datang dan ambil nomor kalian. Saat dia berkata demikian, Sun Qian menatap Suling dengan saksama. Tidak diketahui apakah dia senang atau marah. Suling tidak peduli lagi dengan emosi Sun Qian. Dia segera berjalan mendekati pemuda tampan itu dan berkata, terima kasih atas apa yang baru saja kau lakukan. Saat kau melihat ketidakadilan, hunus pedangmu dan bantulah. Tidak, terima kasih. Pemuda tampan itu tersenyum dan berkata, saudara ini murah hati. Namun, aku, Suling, akan mengingat kebaikan ini. Suling menganggukkan kepalanya dengan berat. Ia suka berbicara dengan orang-orang yang tidak terlibat dalam masalah-masalah kecil seperti ini. Lalu bagaimana kau akan membalas budi? Sambil tersenyum, pemuda tampan itu melangkah maju dan memperpendek jarak antara dirinya dan Suling. Saat ini, jarak antara Suling dan pemuda tampan itu hanya sekitar 1 lengan. Aku, Suling menunjukkan ekspresi tak berdaya. Pria di depannya terlalu cantik. Itu benar-benar membuatnya merasa seperti, dan, yang terpenting, ada aroma yang keluar dari orang ini. Bro, kenapa kau tidak menjauh dariku? Tanpa sadar mengalihkan pandangannya,
Su Ling bertanya. Ada apa? Pemuda tampan itu sengaja mendekatkan wajahnya ke Su Ling dan mengembuskan napas pelan. Aroma yang samar itu membuat ekspresi Su Ling membeku. Tanpa ragu, Su Ling dengan cepat mundur, menjauh dari pemuda tampan itu. Baru ketika Su Ling berada 2 meter di belakangnya, ia menghela napas lega dan berkata, "Aku Su Ling, aku masih belum tahu namamu." Li Qianluo, sambil tertawa pelan beberapa kali, pemuda tampan itu menyipitkan matanya dan menatap Su Ling. Ia kemudian tertawa, "Semoga saja kita tidak bertemu lagi nanti. Kalau tidak, kau pasti akan kalah." Petik 2. Su Ling tersenyum pahit. Li Qianluo ini benar-benar percaya diri. Akan tetapi, ketika dipikir-pikir, ketika Li Qianluo bertarung dengan Sun Qian sebelumnya, ia menerima 2 serangan dari Sun Qian. Orang harus tahu bahwa Sun Qian adalah seorang ahli alam origin tingkat kelima dan kekuatannya tidak lemah. Itu berarti bahwa kekuatan Li Qianluo di depannya seharusnya telah mencapai alam origin juga.